Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Anissa Putri, NPM 1911040209, semester 5, kelas E, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan, UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman terkait buku yang berjudul Teaching English as a Foreign Language, karya Geoffrey Brockton, Christopher Brumfield, Roger Flavel, Peter Hill, dan Anita Pinchas. Oke. Bab pertama di sini ada terkait dengan bahasa Inggris di dunia hari ini. Di bab 1 ini ada 4 poin, yaitu bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, bahasa Inggris sebagai bahasa pertama dan bahasa kedua, bahasa Inggris sebagai bahasa asing, dan mengapa kita mengajar bahasa Inggris. Yang pertama adalah bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Dari 4.000 hingga 5.000 bahasa yang hidup, bahasa Inggris sejauh ini yang paling banyak digunakan. Bahasa Inggris juga bahasa resmi penerbangan internasional dan secara tidak resmi juga adalah bahasa pertama dari olahraga internasional dan kancah pop. Lebih dari 60% radio dunia program disiarkan dalam bahasa Inggris dan juga merupakan bahasa dari 70% surat dunia. Bahasa Inggris sebagai alat kekuasaan kolonial, media untuk perdagangan dan pendidikan, serta menjadi sarana komunikasi umum. Poin yang kedua adalah bahasa Inggris sebagai bahasa pertama dan kedua. Ada 2 jenis utama motivasi siswa belajar bahasa asing. Yang pertama yaitu instrumental dan integratif. Ketika seorang belajar bahasa asing secara instrumental, dia membutuhkannya untuk tujuan operasional, untuk dapat membaca buku dalam bahasa baru, atau untuk berkomunikasi dengan penutur lain dari bahasa tersebut, seperti turis, penjual, atau mahasiswa sains. Lalu yang integratif yaitu ketika seseorang belajar bahasa asing, dia mencoba mengidentifikasi lebih dekat dengan pidato masyarakat yang menggunakan ragam bahasa tersebut. Atau dia ingin betah di dalamnya, dia ingin mencoba memahami sikap dan pandangan dunia dari komunikasi tersebut. Dalam situasi bahasa kedua, bahasa Inggris adalah bahasa media massa, seperti surat kabar, radio, atau televisi yang sebagian besar itu adalah berbahasa Inggris. Poin ketiga adalah bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Pembelajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing memiliki variasi bahasa lebih luas daripada bahasa kedua. Pilihan varietas sebagian dipengaruhi oleh ketersediaan guru berdasarkan lokasi geografis dan pengaruh politik. Michael West mampu menyatakan pada tahun 1953, yaitu orang asing itu belajar bahasa Inggris untuk mengekspresikan ide daripada emosi. Untuk ekspresi emosionalnya, dia memiliki bahasa pertama. Poin keempat yaitu mengapa kita mengajar bahasa Inggris. Alasannya adalah dengan belajar bahasa asing, kita menyadari bahwa ada cara lain saat mengatakan sesuatu, cara berpikir lain, pola lain tekanan. Dengan beroperasi dalam bahasa asing, maka kita menghadapi dunia dari sudut pandang yang sedikit berbeda dan menyusunnya dengan pola konseptual yang berbeda juga. Selanjutnya kita ke bab 2 yang judul di kelas. Dan ini ada 4 poin penting. Yang pertama adalah latihan 1, latihan 2, latihan 3, dan pertanyaan-pertanyaan. Latihan 1, ini ada sekelompok 25 siswa dalam bahasa Spanyol, sekolah menengah, berusia antara 14 dan 17 tahun, yang sudah belajar bahasa Inggris selama 2 tahun. Di sini latihannya yaitu guru menggambar di papan tulis, lalu ia mengilustrasikan percakapan seperti di telepon umum, lalu siswa akan dibentuk
kecil yang terdiri dari 4 atau 5 orang. Setelah itu mereka diperintahkan untuk berdiskusi dalam kelompok, lalu memilih peran-peranan yang akan setelah itu diperankan berdialog di depan kelas. Lalu latihan kedua yaitu kelas berisi 18 siswa campuran kebangsaan yang sebagian besar sudah belajar bahasa Inggris selama 5-8 tahun. Lalu guru membagikan teks salinan pendek sekitar 400 kata kepada siswa dan mereka disuruh membaca dengan tenang. Lalu para siswa dibentuk kelompok kecil dengan 4 atau 5 dari setiap kelompok dan guru memerintahkan mereka untuk berdiskusi satu sama lain tentang mengapa mereka percaya bahwa satu interpretasi lebih unggul dari interpretasi lain. Setelah itu, guru memimpin dan membimbing siswa melalui teks sehingga mereka dapat sampai pada interpretasi yang suara yang dibenarkan dengan benar. Lalu yang ketiga adalah guru memberitahu bahwa hari ini siswa akan belajar tentang simple present tense dalam bahasa Inggris. Setelah itu guru menulis di papan tulis, lalu siswa diperintahkan untuk menyalin dan menulis ulang teks yang ada di papan tulis itu ke dalam buku mereka, lalu guru memberikan soal kepada murid terkait dengan simple present tense tersebut. Yang keempat ada pertanyaan-pertanyaan. Ada 5 pertanyaan untuk menjadi profesional mengajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Yang pertama adalah, apa sifat interaksi sosial yang terjadi di tempat atau di kelas? Yang kedua, apa sifat kegiatan berbahasa yang dilakukan di tempat? Yang ketiga, bagaimana cara guru mengajar? Keempat, materi apa yang digunakan guru? Dan yang terakhir adalah bagaimana mungkin mengetahui apakah satu pelajaran lebih baik dari yang lain. Kita masuk ke bab 3 yang berjudul bahasa dan komunikasi. Di bab 3 ini kita mempunyai 10 poin penting. Yang pertama adalah macam-macam komunikasi, yang kedua fitur bahasa, yang ketiga transmisi informasi, yang keempat bahasa dan pikiran, yang kelima keterjemahan, yang keenam kompetensi komunikatif, yang ketujuh ragam bahasa, yang kedelapan konteks, yang kesembilan suasana hati dan tujuan, yang kesepuluh memperoleh kompetensi komunikatif. Yang pertama adalah macam-macam komunikasi. Manusia itu vokal, dia mempunyai tubuhnya untuk banyak gerakan, lalu dia akan menyampaikan informasi dengan ekspresi wajah, tetapi dia juga memperluas teknik dasar dengan menambahkan dimensi dari representasi. Dengan demikian, baik ucapan maupun gerakan tubuh dapat menjadi direpresentasikan dalam bentuk gambar atau secara simbolis dan disampaikan di luar konteks langsung. Yang kedua adalah fitur bahasa. Bahasa memiliki 2 fitur mendasar. Yang pertama yaitu bahasa memungkinkan setiap manusia berproduksi ucapan dalam jumlah konteks yang tak terbatas, di mana bahasa ditekuk, dibentuk, dan dikembangkan agar sesuai dengan kebutuhan komunikatif yang terus berkembang. Dan yang kedua adalah bahasa bukanlah rangkaian isyarat, di mana masing-masing berarti makna tertentu. Jika kata-kata hanya diperbaiki, maka setiap kata, sebuah kata muncul, itu akan menandakan hal yang sama. Yang ketiga adalah transmisi informasi. Mengkomunikasikan informasi bahasa lisan memungkinkan kita untuk menghasilkan urutan suara vokal sedemikian rupa sehingga orang lain dapat merekonstruksikan dari suara-suara yang berguna mendekati makna asli mereka. Yang keempat adalah bahasa dan pikiran. Ada banyak kesinambungan yang diperlakukan sebagian bahasa yang berbeda untuk tujuan komunikasi, yaitu yang pertama, aspek dunia di sekitar kita, misalnya waktu, tempat, dan kuantitas.
Yang kedua adalah kegiatan yang diikuti, misalnya tindakan, penegasan, atau komitmen. Dan yang terakhir adalah suasana hati, emosi, dan sikap, misalnya keyakinan, kemarahan, atau konsesi. Yang kelima adalah keterjemahan. Keterjemahan bukan hanya masalah mencari kata lain dengan arti yang sama, tetapi menemukan cara yang tepat untuk mengatakan sesuatu dalam bahasa lain. Agar dapat berkomunikasi secara efektif, seorang pembicara harus mampu mengekspresikan dirinya dengan cara yang benar pada kesempatan yang tepat. Yang keenam adalah kompetensi komunikatif. Dalam komunikasi, setiap pembicara menyesuaikan cara dia berbicara sesuai dengan situasinya, dalam tujuan untuk memotivasi dirinya dan hubungan antar dirinya dengan orang yang dituju. Yang ketujuh adalah ragam bahasa. Kita menggunakan bahasa itu dibagi menjadi dua aspek yang luas, yaitu faktor-faktor yang ditentukan oleh konteksnya dan faktor-faktor yang ditentukan oleh suasana hati dan tujuan. Setiap kali kita berbicara, kita beroperasi dari pilihan yang kompleks dan melibatkan pemilihan kosakata, struktur, dan bahkan mode pengucapan. Lalu menyesuaikan bahasa agar sesuai dengan momennya. Yang kedelapan yaitu konteks. Sebentar. Faktor pertama yang beroperasi adalah pilihan bahasa sendiri atau dialek yang sesuai. Dialek berarti bentuk bahasa yang terkait dengan wilayah geografis, tapi batas-batas geografis bukan penentu mutlak. Dan seseorang mungkin sering menemukan dua atau lebih banyak dialek yang digunakan dalam satu wilayah, terutama di sebuah situasi multibahasa atau multidialek. Faktor penting yang kedua adalah sifat peserta, yaitu usia, jenis kelamin, status sosial, dan tingkatan pendidikan pembicara atau penulis dan pendengar atau membaca, semuanya mempengaruhi mode ekspresi yang digunakan. Yang kesembilan yaitu suasana hati dan tujuan. Pengajaran bahasa asing membantu memperbaiki ketidakseimbangan dalam pengajaran silabus, seperti silabus fungsional dan silabus nasional, mencerminkan perhatian dengan aspek-aspek bahasa yang menunjukkan di suatu tangan, kepastian, dugaan, keterpercayaan, semua berhubungan dengan suasana hati dan modalitas ucapan, dan di sisi lain, tangan penilaian, persetujuan, toleransi, hubungan emosional, semuanya berhubungan, dan fungsi komunikasi. Yang pertama yaitu pribadi. Pribadi adalah pembicara akan terbuka untuk interpretasi secara sopan, agresif, terburu-buru, marah, senang, dan lain-lain. Ini menurut bagaimana dia berbicara. Lalu ada pengarahan, yaitu pembicara mencoba untuk mengontrol atau mempengaruhi pendengar dengan cara tertentu. Lalu ada mendirikan hubungan. Pembicara menetapkan dan memelihara atau memotong kontak dengan pendengar. Yang terakhir adalah referensi. Pembicara sedang menyampaikan informasi kepada pendengar. Poin yang 10 yaitu memperoleh kompetensi komunikatif. Kebutuhan diakui untuk menekankan yang lebih besar dalam pemilihan dan pengurutan apa yang akan diajarkan pada kebutuhan komunikatif peserta didik, dan telah menjadi tugas setiap orang terkait untuk menyediakan bahan ajar kaya untuk memenuhi kebutuhan. Kita masuk ke bab 4, yaitu prinsip dasar. Di sini ada 3 poin penting. Yang pertama adalah seleksi dan grading, kontekstualisasi, dan presentasi dan praktek. Yang pertama, seleksi dan grading. Pengajaran bahasa Inggris mengharuskan keputusan dibuat tentang apa yang akan diajarkan. Itu adalah pengertian proses seleksi dan tentang meruntuhkan tubuh pengetahuan atau keterampilan ke dalam unit yang dapat diajar. Itu pengertian dari proses penilaian. Seleksi dan grading terdiri dari mengidentifikasi pola struktur utama dan mengajar mereka dalam urutan yang sesuai.
Lalu ada kontekstualisasi, yaitu alat bantu visual adalah kontekstual sumber daya yang sangat berharga, baik yang sepenuhnya diproduksi oleh guru seperti papan tulis atau gambar proyektor, atau lebih representasi profesional yaitu potongan gambar, peta, dinding grafik, film strip, flannel graph, dan film. Yang ketiga ada presentasi dan praktek. Jadi selama pembelajaran bahasa Inggris, guru hanya terlibat dengan 3 proses, yaitu menyajikan materi baru, mempraktekkan materi yang sudah dikenal, dan mengujinya. Siswa paling baik dimotivasi oleh latihan di mana dia merasakan bahasa itu benar-benar komunikatif sesuai dengan konteksnya, bahwa keterampilan gurunya mendorong maju ke tingkat yang lebih penuh kompetensi dalam bahasa asing. Kita masuk ke bab 5, yaitu pengucapan. Di bab 5 ini ada 7 poin penting. Yang pertama adalah keterampilan. Lalu sistem suara. Yang ketiga pengucapan dan tata bahasa. Yang keempat variabilitas dalam sistem. Yang kelima tujuan latihan. Keenam teknik mengajar. Dan yang terakhir adalah prosedur kelas. Yang pertama adalah keterampilan atau skill. Pengajaran pengucapan berkaitan dengan 2 keterampilan yang saling terikat, yaitu pengenalan atau pemahaman aliran bicara dan produksi atau kelancaran dalam bahasa lisan. Untuk menjadi mahir dalam memahami dan berbicara, dia harus belajar keterampilan atau skill di banyak tingkatan di waktu yang sama. Setiap aspek pengetahuannya tentang bahasa saling menguatkan, dan pengajaran pengucapan harus selalu dituntut dalam konteks penggunaan bahasa asli. Yang kedua adalah sistem suara. Fonologi atau studi tentang suara sistem. Maksud saya fonologi adalah studi tentang sistem suara sama pentingnya dengan fonetik. Studi tentang sifat bunyi dan tempat cara bunyi artikulasi di saluran vokal. Dalam bahasa Inggris ada 23 fonem konsonan dan 21 fonem vokal termasuk diftong. Bahasa Inggris tidak memiliki sistem pola ketegangan yang kaku seperti bahasa yang lainnya, misalnya tekanan mungkin selalu turun pada suku kata pertama atau Ceko, atau suku kata kedua dari belakang, itu Polandia, dan suku kata terakhir Persia. Secara keseluruhan, peserta didik hanya perlu membiasakan diri dengan bentuk suara sebuah kata dengan tekanannya. Yang ketiga adalah pengucapan dan tata bahasa. Ada sejumlah hubungan penting antara bahasa Inggris, tata bahasa, dan fitur segmental dan suprasegmental dari pengucapan. Pola tingkat fitur segmental, penekanan yang berbeda, dan bunyi vokal menandakan bahwa di kata pertama kalimat ada kata keterangan. Pada tingkat suprasegmental, stres dan intonasi menunjukkan perbedaan. Yang keempat ada variabilitas dalam sistem. Ada beberapa cara pengucapan bahasa Inggris yang bervariasi. Yang paling jelas adalah variasi dialek. Tidak dapat dielakkan bahwa suatu bahasa yang digunakan secara normal dalam suatu komunitas pada waktunya akan berubah dalam pengucapan, kosakata, dan tata bahasa. Guru harus beroperasi standar ganda dalam pengajaran pengucapan. Untuk pidato siswa sendiri, ia dapat memilih model konvensional yang secara optimal berguna untuk pemahaman umum. Tapi untuk pengakuan siswa terhadap ucapan, dia harus memastikan berbagai gaya yang baik digunakan untuk latihan mendengarkan. Yang kelima ada tujuan latihan. Tujuan latihan pengucapan yaitu agar siswa dapat menghasilkan pidato bahasa Inggris yang dapat dipahami di area di mana mereka akan menggunakannya. Yang keenam ada teknik mengajar. Teknik mengajar kali ini adalah kelas dibagi menjadi beberapa tim atau kelompok. Orang pertama di setiap baris diberi instruksi oleh guru untuk berbisik ke orang berikutnya. Lalu orang berikutnya akan membisikkan ke orang berikutnya lagi, dan seterusnya. Dan ketika siswa terakhir menerima instruksi, dia harus
dia harus mematuhinya dengan cepat. Jadi jika instruksinya adalah gambarlah sebuah papan di papan tulis dan siswa mengalami kesulitan, maka dia tidak akan menjadi pemenangnya. Yang ketujuh adalah prosedur kelas. Prosedur kelas di sini adalah yang pertama, guru menginstruksikan siswa untuk menilai apakah dia mengatakan dua hal yang terdengar sama atau berbeda. Yang kedua, guru menyebutkan 3 item, 2 sama, 1 berbeda, dan siswa diperintahkan untuk menilai item mana yang berbeda. Yang ketiga, ada guru mengatakan salah satu pasangan dan siswa menunjukkan yang mana, baik dengan mengacu pada tingkat misalnya suara 1 atau suara 2, atau dengan mengacu pada gambar yang mengilustrasikan kata-kata, atau dengan melakukan tindakan yang mengilustrasikan kata, atau dengan menulis kata di papan tulis atau di buku mereka, atau dengan menandai pilihan dalam latihan yang diatur. Yang keempat adalah guru mengatakan salah satu pasangan dan siswa harus mengulangi setelah dia atau ucapan kedua anggota pasangan atau kata yang lain. Yang kelima, ada guru mengatakan salah satu pasangan dan siswa harus menggunakan fitur suara yang disorot dalam ucapan sendiri, baik secara lisan maupun tertulis. Yang keenam, guru menunjukkan gambar dan melakukan suatu tindakan atau memberi petunjuk atau menulis kata di papan tulis atau mengangkat kartu flash yang memunculkan dari siswa baik paduan suara atau produksi individu dari satu anggota ke anggota lain dari pasangan. Kita masuk ke bab 6, yaitu mendengarkan dan berbicara. Di bab 6 ini kita ada 2 poin penting, yaitu mendengarkan dan berbicara. Yang pertama adalah mendengarkan. Pelatihan mendengarkan. Mendengarkan dan membaca adalah pemahaman. Dengan pemahaman adalah keterampilan decoding receptive. Sedangkan berbicara dan menulis adalah produktif. Penyandaian keterampilan, tujuannya adalah untuk menciptakan keakraban yang lebih umum, tidak hanya dengan karakteristik fonologis, percakapan, terutama stres, ritme, dan pola intonasi, tetapi juga dengan leksis dan tata bahasa khas kaya wacana. Lalu mendengarkan secara ekstensif. Mendengarkan secara ekstensif berfungsi untuk membiarkan siswa mendengarkan item kosakata atau struktur yang asing bagi siswa. Tujuan mendengarkan ekstensif adalah untuk mewakili materi lama dengan cara baru. Dan dilakukannya dengan rekaman otentik berbicara bahasa orang Inggris. Salah satu keuntungan dari mendengarkan ekstensif adalah siswa tidak perlu berada di bawah langsung kontrol guru, tetapi ini berfungsi sebagai bahan cadangan siswa untuk mendengarkan pada waktunya sendiri dan dengan kecepatannya sendiri. Mendengarkan secara intensif. Cara ini membuat siswa mendengarkan tanpa teks tertulis, lalu siswa diberi kertas kosong. Tugasnya adalah mengisi tanpa mendengarkan ke kaset atau rekaman lagi. Lalu poin kedua adalah berbicara. Siswa harus disiapkan oleh gurunya untuk berkomunikasi yang sebenarnya dengan orang lain, terlepas dari monolog, dan berbicara dengan diri sendiri. Pidato pada dasarnya adalah komunikatif, seni sosial, dan mengajarkan harus mengembangkan kompetensi ini dalam peserta didik. Pekerjaan lisan yang terkontrol. Teknik paling sederhana untuk presentasi dan praktik item fonologis, leksikal, dan gramatikal adalah dialog. Keuntungannya adalah dialog dilakukan dengan interaksi bahasa yang sangat alami antara orang-orang yang memenuhi kriteria komunikatif. Guru dapat menempatkan dialog di seperti di toko kelontong dan pura-pura menjadi pelanggan atau penjualnya. Lalu ada latihan lisan yang dipadu. Latihan lisan yang dipadu bertujuan untuk memberi siswa kebebasan terbatas untuk menggunakan dan berlatih apa yang telah dia pelajari, namun masih dalam pengawasan. Lalu ada produksi lisan. Produksi lisan ini
seperti kerja kelompok, yaitu alat aktif umum, tetapi khususnya begitu pada tahap produksi yang lebih bebas karena lebih sedikit kontrol guru. Rangsangan virtual seperti peta, foto, gambar, kartun, bahkan slide, dan film adalah sumber lain yang berguna untuk latihan bahasa lisan. Yang terakhir adalah kelas percakapan atau speaking. Dalam kelas percakapan ini sering terjadi percakapan yang bersifat informal dan memungkinkan mereka lebih banyak ruang untuk mengajukan topik yang menarik. Memang hubungan yang lebih pribadi mungkin dari guru ke siswa sering menjadi ciri pembeda kelas percakapan atau speaking. Kita masuk ke bab 7, yaitu membaca. Di sini ada 6 poin penting, yaitu apa itu membaca, lalu ada beberapa hubungan dalam materi yang akan diberikan, ada mengajar membaca, ada alat bantu visual dan audio untuk membaca, lalu keterampilan belajar dan referensi, dan yang terakhir adalah mengajarkan membaca ekstensif. Yang pertama adalah apa itu membaca? Membaca adalah keterampilan yang kompleks. Membaca intensif biasanya berkaitan dengan teks-teks yang tidak lebih dari 500 kata. Tujuannya adalah untuk mencapai pemahaman penuh tentang argumen logis, susunan retoris atau pola teks simbolik, nuansa emosional dan sosial dari sikap dan tujuan penulis, dan sarana linguistik yang ia gunakan untuk mencapai tujuannya. Yang kedua adalah beberapa hubungan dalam materi yang akan dibaca. Ada 3 jenis hubungan yang menyangkut teks tertulis. Yang pertama adalah hubungan antara penulis dan teksnya, yang kedua adalah antara pembaca dan teksnya, dan yang ketiga adalah apa yang ada di antara teks dan budaya. Dalam pengertian antropologis dari masyarakat yang bahasanya teks itu ditulis. Yang ketiga ada mengajar membaca. Teknik paling sederhana untuk meningkatkan kecepatan membaca yaitu menggunakan serangkaian waktu teks pemahaman yang telah diuji dalam beberapa cara. Yang paling sering adalah dengan pertanyaan pilihan ganda atau poin yang dibutuhkan guru untuk diingat ketika menggunakan pertanyaan untuk membantu siswa untuk mengembangkan pemahaman teks adalah yang pertama, ada perbedaan besar antara pertanyaan yang dimaksudkan untuk mengajar dan pertanyaan yang ditunjukkan untuk pengujian. Yang kedua adalah pemilihan teks yang tepat karena sangat penting dalam membangun kompetensi membaca siswa. Yang ketiga adalah semua aspek dari membaca atau semua jenis hubungan antara kata dalam teks, antara konstruksi gramatikal, antara elemen logis dan retoris, antara penulis dan pembaca, dan teks harus ditutupi oleh pertanyaan. Keempat adalah bentuk pertanyaan yang diajukan mungkin memiliki tergantung mudah atau sulitnya bagi siswa yang dibutuhkan. Yang keempat ada alat bantu visual dan audio untuk membaca. Alat yang digunakan yang dapat membantu mendorong pemahaman siswa adalah penggunaan gambar, diagram, bagan, dan model. Yang kelima adalah keterampilan belajar dan referensi. Keterampilan ini harus dikembangkan oleh siswa dalam bahasa ibu mereka. Yang pertama-tama adalah sebagian besar non-Barat atau orang Eropa ini menggunakan bahasa ibu kan konvensinya mungkin sangat berbeda dan pengajaran tentang konvensi bahasa Inggris mungkin harus dilakukan. Yang keenam adalah mengajarkan membaca ekstensif. Jika siswa membaca dan apa yang siswa baca menarik baginya, maka bahasa dari apa yang ia baca akan terus dipikirkan di kepala. Pola kolokasi dan idiom terbentuk. Ada 3 cara mendorong membaca. Yang pertama adalah dengan memiliki set judul kelas, kedua dengan mengoperasikan sistem perpustakaan kelas, dan ketiga dengan menggunakan perpustakaan sekolah. Perpustakaan sekolah ini paling berguna untuk jenis membaca ekstensif yang berkaitan dengan keterampilan belajar,
dan di mana skimming dan tugas pencari fakta adalah sumber dayanya. Bahkan perpustakaan sederhana cenderung lebih besar daripada yang bisa mudah dibawa ke dalam kelas. Lalu kita masuk ke bab 8, yaitu menulis. Menulis ini ada 5 poin penting. Yang pertama adalah sifat dari keterampilan menulis. Yang kedua, program menulis. Yang ketiga, tujuan dari program menulis. Yang keempat, metodologi dasar untuk karya tulis. Dan yang terakhir adalah menulis dan menciptakan. Baik, kita masuk yang pertama, sifat dari keterampilan menulis. Tindakan menulis itu adalah kurang spontan dan lebih permanen, dan sumber daya yang tersedia untuk komunikasi lebih sedikit karena kita tidak bisa berinteraksi dengan pendengar dan beradaptasi seiring berjalannya waktu. Ada sejumlah aspek yang perlu dipertimbangkan, yaitu masalah mekanis dengan naskah bahasa Inggris, yang kedua masalah ketepatan tata bahasa dan leksis bahasa Inggris, yang ketiga, masalah menghubungkan gaya penulisan dengan tuntutan situasi tertentu. Yang keempat adalah masalah mengembangkan kemudahan dan kenyamanan dalam berekspresi apa yang perlu dikatakan. Yang kedua adalah program menulis. Menyusun kursus menulis melalui 3 tahapan utama, diantaranya adalah yang pertama dikendalikan menulis, yang kedua menulis terbimbing, dan yang ketiga menulis bebas. Poin ketiga adalah tujuan dari program menulis. Tujuan dari program menulis adalah mengembangkan rentang gaya dan yang sesuai secara kohen dan mudah digunakan, dan mengharapkan tulisan yang bagus untuk membantu siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka. Yang keempat ada metodologi dasar untuk karya tulis. Nah, di metodologi dasar untuk karya tulis ini, guru dapat menilai tugas dalam beberapa cara, yaitu yang pertama, guru dapat membatasi panjang bahan tertulis menjadi diproduksi. Yang kedua, guru dapat meningkatkan jumlah persiapan kelas untuk tugas. Yang ketiga, guru dapat memberikan panduan tentang bentuk akhir dari tulisan bekerja, misalnya dengan petunjuk gambar atau petunjuk kata, serta memori sebagai hasil dari persiapan lisan. Yang keempat, guru dapat mendorong siswa untuk berkolaborasi secara aktual proses penulisan. Yang kelima, guru dapat mengizinkan pemeriksaan silang antara tahap konsep dan penulisan produk akhir. Yang keenam, guru dapat membatasi kerumitan tugas menulis itu sendiri. Yang ketujuh, guru dapat menuntut agar tugas diselesaikan baik secara perlahan atau dengan cepat. Kemudian siswa harus percaya diri untuk menulis. Dan di antara itu, yang pertama adalah oleh seluruh kelas. Dengan guru atau murid menyusun teks di papan tulis. Yang kedua dalam kelompok, yaitu setiap anggota kelompok menulis, memiliki kesepakatan menulis kalimat demi kalimat. Yang ketiga adalah berpasangan, menggunakan cara yang sama seperti kelompok, tapi kelompok kecil yang di dalamnya adalah 2 orang. Yang keempat adalah secara individual, tanpa konsultasi apapun. Nah, mengomentari diri sendiri dan orang lain saat menulis menjadi bagian penting dari pelatihan siswa, karena akan melengkapi ketika dia harus membaca ulang materinya untuk melihat kesalahan. Yang kelima adalah menulis dan menciptakan. Guru harus bersedia untuk membahas isi dari pekerjaan tertulis siswa dan untuk mendorong mereka dalam segala hal. Tetapi mereka juga perlu disadarkan bahwa mereka harus memiliki kemampuan untuk menulis normal dalam bahasa Inggris sebelum mereka dapat membenarkan menjadi eksperimental. Yang kesembilan yaitu kesalahan, koreksi, dan pekerjaan perbaikan. Dalam pelajar membutuhkan pengajaran remedial setelah pembelajaran. Beberapa prosedur praktis untuk menangani kesalahan. Yang pertama adalah menentukan apa kesalahannya. Yang kedua adalah menetapkan kemungkinan sumber kesalahan untuk menjelaskan mengapa hal itu terjadi.
Dan sebagai langkah awal untuk memutuskan strategi pengajaran remedial, yang terbaik adalah menghubungkan kesalahan dengan sistem bahasa Inggris dan penggunaannya. Mengalokasikan ke tingkat sistem linguistik, yaitu ejaan, morfologi, sintaksis, atau leksis, atau memutuskan apakah masalah ketidaktepatan bentuk linguistik yang benar dalam situasi komunikatif. Langkah terakhir adalah menetapkan area kesalahan. Dan ini pengertian dari koreksi. Beberapa orang selalu akan mendukung koreksi yang diartikan sebagai kritik kurang baik dari yang lain. Kita masuk ke bab 10, yaitu penilaian dan ujian. Di bab 10 ini ada 9 poin. Yang pertama adalah istilah dasar, yang kedua teks subjektif dan objektif, yang ketiga tes item discrete, yang keempat dikte, yang kelima teks tertutup, yang keenam menguji komunikasi, ketujuh empat jenis penilaian, yang kedelapan kualitas teks, dan yang terakhir adalah ujian umum. Kita masuk ke poin pertama, yaitu istilah dasar. Istilah ujian biasanya mengacu pada jenis penilaian formal, yaitu murid terisolasi satu sama lain dan biasanya tidak memiliki akses ke buku teks, catatan, atau kamus. Tes mengacu pada aktivitas singkat dan cepat yang dirancang oleh guru yang dilakukan di kelas dan digunakan oleh guru sebagai dasar akan penilaian. Yang kedua adalah teks subjektif dan objektif. Tes objektif adalah teks yang dapat ditandai hampir sepenuhnya mekanis oleh sebuah mesin. Jawaban biasanya direkam secara non-linguistik dengan tanda centang atau tanda silang di dalam kotak, lingkaran disertai angka atau huruf, atau penulisan huruf atau angka. Teks subjektif hanya dapat ditandai dengan manusia dengan pengetahuan linguistik yang diperlukan, keterampilan, serta penghakiman. Biasanya persyaratan minimum untuk jawabannya adalah kalimat lengkap, atau bisa panjang. Yang ketiga adalah teks item discrete. Kecenderungan mengutamakan item-item discrete bahasa dan relatif sedikit perhatian pada cara berbahasa berfungsi secara global. Ada kecenderungan untuk penilaian dirancang untuk ditandai secara objektif. Beberapa contoh jenis sebagai berikut. Yang pertama adalah pengenalan segmen suara. Yang kedua adalah pengenalan struktur tata bahasa yang benar. Yang ketiga adalah produksi kosakata yang benar. Dan yang keempat adalah pemeriksa mengajukan pertanyaan. Dikte. Dikte digunakan sebagai alat pengujian. Dikte membutuhkan koordinasi dan berfungsi sebagai suatu entitas substansi sejumlah sistem linguistik yang berbeda lisan dan tulisan atau tertulis. Yang kelima adalah teks tertutup. Teks tertutup biasanya disajikan melalui media tertulis dan menanggapi di media itu juga. Tetapi teks tertutup bersifat global menurut perspektif dan keterampilan produktif dan pengetahuan mengintegrasikan berbagai sistem linguistik, gramatikal, dan leksikal, karena beberapa kata-kata yang ditinggalkan akan menjadi tata bahasa dan yang lainnya akan menjadi leksikal. Yang keenam adalah menguji komunikasi. Bahasa sebagai kemampuan untuk berkomunikasi dalam situasi tertentu. Maka penilaian akan menyiapkan simulasi situasi dan mengevaluasi seberapa efektif komunikasi yang digunakan atau dibutuhkan. Upaya penilaian paling formal bahasa Inggris adalah kombinasi dari unsur-unsur berbagai jenis tes yang dibahas. Mungkin mencerminkan semacam pandangan konsensus bahwa bahasa memang melibatkan kode, sistem, keterampilan, dan komunikasi. Yang ketujuh adalah 4 jenis penilaian. Ada 4 macam tujuan penilaian. Yang pertama adalah seseorang mungkin ingin menilai apakah individu tertentu dapat mempelajari bahasa asing atau tidak. Yang kedua adalah penilaian dapat dilakukan untuk menentukan seberapa banyak bahasa Inggris yang benar-benar diketahui seseorang dengan maksud bagaimana dia mungkin berfungsi dalam situasi yang mungkin lebih atau kurang spesifik di luar kelas bahasa.
Yang ketiga adalah penilaian dapat dilakukan untuk menentukan sejauh mana siswa belajar dan sejauh mana tujuan instruksional telah dicapai. Dan yang terakhir adalah penilaian dapat dilakukan untuk menentukan kesalahan apa yang terjadi, kerusakan sistem, dengan maksud untuk memperbaiki di masa depan. Yang ke-8 adalah kualitas tes. Kualitas tes. Guru berpengalaman dengan mengetahui kelasnya dengan baik dapat memberi peringkat pada murid dalam urutan prestasi dengan keandalan dan akurasi yang cukup besar. Jadi tes yang hasilnya berkorelasi baik dengan penilaian guru dapat dianggap sebagai valid secara empiris dan korespondensi antara dua ukuran dapat dinyatakan sebagai koefisiensi validitas. Yang ke-9 adalah ujian umum. Nah, beberapa jenis pemeriksaan atau metode penilaian yang belum dibahas, tetapi mungkin ditemui oleh seorang guru dari waktu ke waktu. Salah satunya adalah penilaian dengan menggunakan struktur jadwal wawancara, seperti pemeriksaan biasanya lisan, meskipun jelas ada keseharusan mutlak bahwa mereka harus dicapai dengan penilaian subjektif terhadap sebuah spesifikasi fitur kinerja yang cukup detail. Kita masuk ke bab 11 yang berjudul Anak Muda Belajar Bahasa Inggris. Di bab 11 ini kita ada 4 poin penting, yaitu bahasa Inggris di sekolah dasar, yang kedua usia awal yang optimal, yang ketiga pembelajar muda, dan yang keempat adalah konten bahasa. Yang pertama adalah bahasa Inggris di sekolah dasar. Di Prancis, Swedia, dan Belanda, anak-anak belajar bahasa Inggris di usia antara 7 dan 9 tahun. Pengajaran bahasa asing di SD menggunakan label Amerika menarik dukungan kuat dari Dewan Eropa dan berkembang di sejumlah negara selama tahun 1960-an. Yang kedua adalah usia awal yang optimal. Sebagian besar eksperimen sekolah telah menentukan bahwa memulai bahasa asing pada usia 8-9 tahun. Di satu sisi tidak gagal untuk menangkap momen yang bisa diajarkan dan memberi waktu untuk keterampilan bahasa ibu. Idealnya seorang anak tidak harus diajari untuk membaca dan menulis bahasa Inggris sebelum dia paham huruf dan konsep dasar bahasa pertamanya atau bahasa ibu. Yang ketiga adalah pembelajar muda. Sifat pembelajar yang sangat mudah tampaknya tidak bervariasi terlihat dari negara ke negara. Dan ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip psikologis dan metodologi umum yang sama berlaku baik untuk guru. Anak-anak kecil suka meniru dan pantomim, oleh karena itu guru menggunakan aktivitas berpola seperti permainan, lagu, dan dialog pendek. Yang keempat adalah konten bahasa. Pola perkembangan alami sekolah dasar akan menyarankan perhatian awal untuk menamai sesuatu seperti kata benda, atau mengidentifikasi di mana benda-benda berada, serta melakukan sesuatu kata kerja, membuka dunia aksi, dan bermain peran. Pengenalan membaca dan menulis dalam bahasa Inggris tidak terjadi sampai landasan lisan yang fasin telah didirikan dalam situasi bahasa asing. Selanjutnya kita masuk ke bab 12, yaitu belajar bahasa Inggris di sekolah menengah. Di sini ada 6 poin. Yang pertama adalah manajemen kelas, yang kedua kesesuaian, yang ketiga organisasi, yang keempat pemula dan pemula palsu, yang kelima pekerjaan yang lebih maju, dan yang keenam adalah organisasi di sekolah menengah. Oke, yang pertama adalah manajemen kelas. Tugas guru adalah memastikan bahwa pengajarannya sesuai dengan kelasnya yang diatur secara sistematis dan mengaksikan. Yang kedua adalah kesesuaian. Di sini ada 2 tahapan dalam menghasilkan pengajaran yang tepat. Yang pertama adalah persiapan dan pemilihan bahan, seperti buku kursus, latihan visual, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah dalam organisasi kelas saat pelajaran sedang berlangsung. Nah, bahan yang digunakan dapat dipilih oleh Kementerian Pendidikan atau kepala departemen dan sampai batas tertentu di luar kendali guru kelas. Jika ada bagian dari materi yang tidak memuaskan atau tidak sesuai, maka guru perlu membuat keputusan baik untuk mengubah materi dan menemukan sesuatu yang lebih cocok kepada peserta didik
dan untuk mengatur kegiatan kelasnya menjadi pekerjaan sesuai dengan teknik cara mengajar. Yang ketiga ada organisasi. Keputusan tentang organisasi sebagian harus diambil di tingkat sekolah, tetapi setiap guru perlu beroperasi sistematis dalam sistem sekolah. Guru harus menyiapkan skema kerja umum yang digunakan sekolah. Lalu guru juga harus mempersiapkan unit pengajaran dalam ukuran dari 2 atau 3 periode sampai setengah semester atau lebih. Guru harus mengetahui setiap saat pembelajaran dengan tepat apa yang diharapkan untuk dilakukan setiap murid, dan tentu apa yang seharusnya dia lakukan sendiri. Apakah pekerjaan itu seperti menulis atau membaca atau mengontrol aktivitas lisan di tingkat kelas atau kelompok atau dengan kegiatan kelompok. Yang keempat ada pemula dan pemula palsu. Dalam mengajar bahasa, pengajaran menyeluruh lebih penting daripada mulai mengajar. Jika bahasa Inggris sedang dimulai di sekolah menengah, poin yang sama berlaku, kecuali bahwa revisi dimulai sedikit lebih tinggi di sekolah. Tetapi semua pelajar bahasa membutuhkan konstan latihan dan penguatan tahap awal kursus mereka. Yang kelima adalah pekerjaan yang lebih maju. Pertama, jika ada pemeriksaan terminal sampai batas tertentu, pekerjaan akan diarahkan terhadap tuntutannya. Yang kedua adalah ketika siswa berkembang secara intelektual, mereka akan lebih kritis tentang tujuan pengajaran bahasa Inggris. Dan itu akan menjadi semakin diperlukan untuk menyediakan tidak hanya kursus bahasa Inggris umum, tetapi juga diarahkan kepada kebutuhan dalam bahasa Inggris yang akan mereka miliki. Yang keenam adalah organisasi di sekolah menengah. Skema kerja yang ideal untuk sekolah adalah serangkaian tahapan di mana semua siswa diharapkan untuk lulus, langsung dari masuk ke sekolah hingga waktu yang mereka tinggalkan. Kita masuk ke bab 13, yaitu mengajar bahasa Inggris untuk dewasa. Di sini ada 6 poin penting. Yang pertama adalah pendidikan tinggi dalam sistem negara. Yang kedua, sektor swasta. Yang ketiga, masalah dalam mengajar bahasa Inggris di tingkat lanjut. Yang keempat adalah daftar. Yang kelima, kosakata. Dan yang terakhir adalah pengucapan. Yang pertama adalah pendidikan tinggi dalam sistem negara. Banyak orang yang telah menghabiskan tahun di negara berbahasa Inggris, mungkin fasih secara lisan, tetapi tidak mampu mengekspresikan diri secara tertulis. Mahasiswa di jurusan bahasa Inggris biasanya memiliki motivasi integratif, yaitu menemukan budaya, sastra, dan kehidupan estetika negara-negara berbahasa Inggris. Nah, lalu juga banyak ilmuwan tertarik pada bahasa Inggris hanya sebagai alat untuk membuat mereka lebih baik dalam pekerjaan, memberi mereka akses yang luas dalam bahasa Inggris, dan mengizinkan berbicara dengan rekan-rekan dari seluruh dunia. Yang kedua ada sektor swasta. Pada sektor swasta ini, siswa memiliki tujuan untuk bisa menunjukkan kepada atasannya bahwa di masa depan dia bisa mencapai kemahiran dalam bahasa Inggris dan mendapatkan pekerjaan lebih baik serta kenaikan gaji. Yang ketiga adalah masalah dalam mengajar bahasa Inggris di tingkat lanjut. Dalam masalah dalam mengajar bahasa Inggris di tingkat lanjut ini biasanya adalah mereka tidak bisa percakapan secara lisan dalam bahasa Inggris. Yang keempat adalah daftar. Tugas utama guru adalah mengembangkan kesadaran akan gaya bahasa Inggris yang berbeda. Kesadaran ini kemudian harus mengarah pada kepekaan terhadap penggunaan yang tepat dalam berbagai situasi sosial, di mana ekspresi biasanya hanya ditemukan dan bagaimana itu digunakan. Hal itu berguna untuk membandingkan ekspresi apa yang mungkin dimiliki penulis atau pembicara digunakan dalam situasi yang kontras seperti di kantor, sekolah, formal, resepsi, kuliah, dan gereja. Yang kelima adalah kosakata. Kosakata tidak menjadi masalah bagi banyak pelajar bahasa asing tingkat lanjut. Bahkan kosakata mereka jangkauannya lebih besar dan lebih banyak daripada banyak penutur asli. Yang keenam adalah pengucapan. Pada tahap awal pembelajaran, guru bertanggung jawab untuk memilih materi yang akan diajarkan, menyajikannya dalam
menyajikannya dan memastikan yang terbaik dari kemampuan yang dipelajari. Lalu layanan penting yang dapat dilakukan guru tutor untuk siswa adalah untuk membekali mereka di kemajuan yang akan datang. Kita masuk ke bab 14 atau bab terakhir. Di sini ada English Department. Di sini ada 4 poin penting, yaitu yang pertama adalah organisasi umum, lalu kebijakan yang konsisten dan masuk akal, lalu ada administrasi, dan yang terakhir adalah kepala departemen. Yang pertama adalah peran departemen untuk memungkinkan semua guru bahasa Inggris untuk beroperasi seefektif mungkin dengan memberikan semua dukungan yang diperlukan untuk dorongan. Berikut adalah mengatasi masalah yang ada di semua staf bahasa Inggris. Yang pertama adalah orang yang dinominasikan yang akan bertanggung jawab untuk menjalankan departemen. Yang kedua adalah serangkaian sebanyak mungkin buku teks yang sesuai untuk konsultasi oleh staf dan mesin untuk akses mudah. Yang ketiga adalah akses secara teratur ke fasilitas duplikat dan dukungan untuk pengembangan kooperasi bahan untuk semua aspek pekerjaan bahasa. Yang keempat adalah berbagai buku dasar yang cocok untuk referensi siswa seperti kamus pembelajar tingkat lanjut yang mungkin terlalu mahal untuk diberi oleh masing-masing siswa. Yang kelima adalah bahan yang cocok dan dalam jumlah yang cukup untuk membaca ekspansif karya siswa. Yang keenam adalah perpustakaan referensi bagi guru. Yang ketujuh adalah perlengkapan audio visual dasar dengan minimal di sebagian besar institusi 1 tape recorder besar dan sejumlah kaset portable perekam, ditambah kaset dan kaset cadangan. Yang kedelapan adalah tempat yang digunakan sebagai basis untuk harta departemen, setidaknya beberapa rak dan lemari. Yang kesembilan adalah akses ke berbagai materi visual sederhana seperti flashcard, papan tulis portable, dan potongan-potongan softboard, serta dinding grafik. Oke, yang pertama adalah organisasi umum. 2 tujuan dasar organisasi departemen. Yang pertama, untuk memastikan kebijakan yang konsisten dan masuk akal dalam bahasa Inggris mengajar di seluruh institusi. Yang kedua adalah agar administrasi departemen dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua ada kebijakan yang konsisten dan masuk akal. Setiap guru harus memiliki silabus atau skema kerja untuk keseluruhan institusi yang akan menunjukkan bagaimana pekerjaannya cocok dengan kelas-kelas di bawah, di atas dan sejajar dengan yang diajarkannya, dan juga mungkin bagaimana pekerjaan dalam bahasa Inggris berhubungan dengan pekerjaan di mata pelajaran lain, khususnya bahasa lain yang diajarkan. Skema kerja seperti itu harus ditentukan secara singkat dalam pengenalan peran bahasa Inggris di negara ini terkait dengan pendidikan, bisnis, pariwisata, dan diekspresikan melalui penekanan terutama pada berbicara, mendengarkan, membaca, serta menulis. Yang ketiga adalah administrasi. Buku latihan yaitu sebagai buku catatan untuk menemani setiap kelas melalui institusi. Departemen Bahasa Inggris mungkin dapat menawarkan bantuan administrasi dalam mengatur perpustakaan kelas, dinilai dengan tepat untuk tingkat berdasarkan konten serta bahasa dan dalam hubungan dengan instruksi lainnya. Dan yang terakhir adalah kepala departemen. Kepala departemen ini mampu menjadi pemimpin inspiratif yang bersedia bertindak bukan sebagai diktator, tetapi sebagai pemimpin sebuah tim. Departemen yang baik dapat menghasilkan hasil yang luar biasa dari guru yang biasa-biasa saja, tapi departemen yang buruk dijalankan dengan tidak peka dan dapat mengusir profesi guru yang baik. Oke, demikian hasil rangkuman saya terkait buku yang berjudul Teaching English as a Foreign. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.